Gengs Mahfud MD bongkar kong kali kong komando agar Laskar MRS tabrak mobil polisi. Hai, jumpa lagi dengan Mimin di sini dan Radio GBFM untuk kalian semua. Langsung aja yuk kita simak informasi selengkapnya berikut ini. Gengs, Komnas HAM telah menyerahkan hasil investigasi tewasnya 6 anggota Laskar FPI pengawal Habib Rizik ke Presiden Jokowi. Menko Polhukam Mahfud MD mengungkap salah satu isi laporan tersebut adalah Mahfud MD menyoroti soal Laskar FPI yang membawa senjata saat mengawal Habib Rizik ketika meninggalkan Sentul. Daftar senjata itu ada lengkap di laporan Komnas HAM. Bahwa ada sekelompok sipil yang membawa senjata api, senjata rakitan, dan senjata tajam yang dilarang undang-undang. Itu sudah ada gambarnya semua, kata Mahfud MD dalam jumpa pers yang disiarkan di YouTube Kemenko Polhukam. Pemerintah seperti kita sampaikan sejak awal tidak membentuk TGPF sendiri karena undang-undang sudah mengatur. Kita punya undang-undang dua nih, tentang Komnas HAM dan tentang pengadilan HAM. Undang-undang nomor 26 dan undang-undang nomor 39 itu sudah mengatur. Kalau ada hal-hal seperti itu, Komnas HAM yang menyelidiki lalu sampaikan langkah-langkah yang harus diambil oleh pemerintah dan oleh aparat, apa hasilnya. Dan sejak awal kita katakan silakan Komnas HAM selidiki, kita tidak akan ikut campur. Karena waktu itu kalau pemerintah langsung membentuk TGPF, nanti sama dengan TGPF sebelumnya. Sebelum bekerja sudah dinyinyirin, wah ini sudah dioptasi, ini sudah diarahkan, ini apa. Maka mari kita serahkan Komnas HAM. Laskar kami tidak pernah dibekali dengan senjata api. Fitnah itu. Satu, bahwa sudah terjadi unlawful killing di mobil yang dibawa oleh tentara itu nanti diungkap di pengadilan. Mengapa itu terjadi? Dan bagaimana terjadinya? Yang kedua, bahwa ada kelompok sipil yang membawa senjata api, senjata rakitan, dan senjata tajam yang jelas-jelas dilarang oleh undang-undang. Itu sudah ada gambarnya semua di sini. Ada di titik berapa. Bahkan kalau laporan Komnas HAM tadi, seumpama aparat itu tidak dipancing, tidak akan terjadi itu. Karena Habib Riziknya udah jauh. Tapi ada komando tunggu aja di situ. Bawa putar-putar aja, pepet, tabrak, dan sebagainya ada di sini. Komando dengan suara rekamannya di situ. Nanti kita ungkap gitu ya di pengadilan, dan kita tidak akan menutup-nutupi, dan saya akan meneruskan ini ke kepolisian. Saya kira itu saja dari saya. Geng, seperti diketahui Komnas HAM sebelumnya telah merilis hasil investigasi tewasnya 6 anggota Laskar FPI saat mengawal Habib Rizik. Dan hasilnya ada 2 konteks peristiwa yang berbeda. Konteks peristiwa pertama, Jalan Internasional Karawang Barat hingga diduga mencapai kilometer 48 Tol Cikampek. Komnas HAM menyebut ada saling serang dan baku tembak antara polisi dan Laskar FPI. 2 orang Laskar FPI tewas di momen peristiwa ini. Konteks peristiwa kedua adalah terjadi setelah kilometer 50 Tol Cikampek. Sebanyak 4 orang Laskar FPI yang masih hidup dibawa oleh polisi dan kemudian ditemukan tewas. Dalam jumpa pers yang sama, Komnas HAM menegaskan lagi bahwa pihaknya tidak menyatakan peristiwa itu sebagai pelanggaran HAM berat. Kemudian lebih lanjut, secara khusus kami menyampaikan kepada Bapak Presiden kesimpulan umum kami. Tentu nanti Bapak Presiden bisa mempelajari dengan timnya laporan yang lebih lengkap, tapi secara umum kami jelaskan ada satu proses di mana Laskar FPI memang melakukan satu langkah yang kami sebut sebagai menunggu aparat kepolisian, dan dalam proses itu sesungguhnya sebetulnya rombongan kendaraan Muhammad Rizik Syihab dan keluarga sudah jauh berada di depan, tetapi kemudian di belakang ada kendaraan dari Laskar FPI yang kemudian berserempetan. Kemudian setelah itu timbul aksi tembak-menembak.
2 meninggal dunia. Dan setelah itu ada 4 orang anggota Laskar FPI yang kemudian juga ditemukan meninggal. Kami dari seluruh investigasi kami yang hampir 1 bulan lebih kami lakukan dengan kecermatan yang penuh, dengan didukung data-data, fakta-fakta, bukti-bukti, dan juga ahli-ahli yang kami datangkan, itu kemudian kita menyimpulkan ada indikasi apa yang kami sebut sebagai unlawful killing. Lebih lanjut kami juga menyampaikan bahwa sebagaimana sinyalemen di luar banyak beredar bahwa ini dikatakan atau diasumsikan sebagai pelanggaran HAM yang berat, kami tidak menemukan indikasi ke arah itu. Karena untuk disebut sebagai pelanggaran HAM yang berat tentu ada indikator, ada kriteria, misalnya ada satu desain operasi, ada satu perintah yang terstruktur, terkomando, dan lain-lain, termasuk juga indikator repetisi, perulangan, kejadian, dan lain-lain. Itu tidak kita temukan. Kami menyampaikan sebagaimana sinyalemen di luar banyak beredar bahwa ini dikatakan diasumsikan sebagai pelanggaran HAM yang berat. Kami tidak menemukan indikasi ke arah tersebut, kata Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan. Nah itu gengs ya, penemuan baru di mana ternyata ada komando untuk menyerang, memepet, bahkan menabrak mobil polisi ya. Jadi semakin jelas, semakin terang benderang bahwa apa sebelumnya yang dikatakan oleh Munarman mengenai katanya FPI tidak disenjatai itu juga tidak benar, dan terbantahkan bahwa ternyata ormas tersebut dipersenjatai dan ada senpi atau senjata api. Kemudian mengatakan bahwa tidak ada penyerangan. Ternyata terbukti bahwa mereka sengaja memancing polisi dengan memepet dan ada komando untuk menabrak mobil polisi. Nah, gitu. Jadi semakin terang benderang dan kita bakal nunggu nanti di pengadilan bagaimana sih prosesnya. Dan tentu saja jika terbukti pihak Front Pembela Islam khususnya Munarman akan terancam dengan hukuman yang tidak ringan tentunya ya. Karena Munarman sudah mengeluarkan statement kepada publik dengan sangat meyakinkan, menggiring opini masyarakat bahwa 6 Laskar FPI sengaja dibunuh begitu saja ya, tanpa sebab gitu. Oke, see you the next information. Ada Mimin dan Radiki BFM di sini untuk kalian semua. Jangan lupa bahagia, Indonesia bersatu, bersama kita bisa maju. Ingat itu. Audio Jungle.